Shalom, apa kabar hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan. Hari ini kita akan mulai pembelajaran 12 yaitu tentang ingin seperti Yesus. Kalian simak baik-baik apa yang akan Bapak sampaikan ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas pertolongan rahmat kasih-Mu, karena atas berkat-Mu kami boleh memulai pembelajaran hari ini dengan penuh syukur. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, guna untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat menerima ajaran dalam pembelajaran hari ini, khususnya dalam pelajaran ingin seperti Yesus. Kiranya berkat-Mu mampu beserta kami semua yang hadir di sini dan mampu menyertai kami agar dapat meniru teladan putra-Mu. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu sampai berakhirnya pertemuan kami hari ini dengan baik dan lancar. Doa dan permohonan ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kalian harus mendengarkan baik-baik apa yang Bapak jelaskan. Sebagai pengikut Yesus, hendaknya kita selalu mengikuti teladannya. Yesus itu sangat luar biasa. Di sekitar kita banyak orang-orang yang hidupnya menderita. Mereka membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang baik hati. Karena itu, bermurah hatilah selalu. Selamatkan orang-orang yang menderita dari bahaya apapun, termasuk kelaparan. Orang-orang yang menderita bukanlah musuh kita. Mereka ciptaan Tuhan yang harus kita tolong. Menolong orang berarti menghargai ciptaan Tuhan. Sama seperti Yesus sendiri yang menyembuhkan Bartimeus yang buta. Nah, mengapa Bartimeus disembuhkan? Karena Bartimeus percaya kepada Kristus, percaya kepada kemuliaannya, maka Yesus dengan rasa ibanya mau menolong Bartimeus yang saat itu sedang buta. Maka dengan kepercayaan Bartimeus, ia pun disembuhkan dari butanya. Kita sebagai manusia juga harus sama seperti Yesus, harus mau menolong dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan cerita si kecil yang murah hati. Pengemis tua itu mencari makan dengan meminta-minta di pinggir jalan. Meskipun sudah banyak orang yang lewat, namun ia belum mendapatkan sedekah. Setelah lama menunggu, akhirnya rezeki yang ia harapkan datang juga. Seorang anak perempuan memberinya selembar uang, cukup untuk makan hari ini. Pengemis tua itu amat gembira. Selain ia menerima uang, ia juga terhibur oleh senyum cantik anak perempuan yang baik hati itu. Semua bergembira, termasuk ibu dari anak perempuan itu, karena anaknya mulai meniru teladannya yang memang suka menolong orang yang menderita. Dari penjelasan dan cerita dapat ditarik dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, mengapa kita perlu untuk menolong orang? Yang kedua, mengapa kita perlu untuk meneladani sikap Yesus? Kita jawab pertanyaan pertama, mengapa kita perlu untuk menolong orang? Sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak dapat hidup sendiri. Dan sebagai manusia yang beriman, kita juga harus meneladani sikap Yesus Kristus yang mau menolong orang. Karena apa? Di dalam cerita terlihat seorang anak kecil yang sudah diajarkan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Dari cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika kita menolong seseorang melalui hal sederhana itu sangat berarti bagi orang tersebut. Begitu juga dengan teladan Yesus Kristus.
Sikap Yesus menunjukkan sikap yang harus kita lakukan pada saat ini. Yesus mencontohkan sikap yang benar sebagai sesama manusia. Karena ia menolong Bartimeus yang sedang membutuhkan bantuan pada saat itu. Dan perilaku Yesus menjadi salah satu contoh konkret bahwa manusia harus saling membantu. Bukan hanya pada zaman Yesus, tapi juga pada zaman ini, di mana zaman ini manusia banyak yang mengalami kesusahan, yang menderita di dunia. Tetapi sebagai sesama, kita harus senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sama seperti Yesus sendiri yang mau membantu sesamanya yang sedang kesusahan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi dapat ditarik kesimpulan, kita harus meneladani Yesus Kristus yang mau menolong sesama. Begitu juga dengan kita sebagai manusia biasa, kita harus menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Karena dengan menolong sesama, kita juga menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebelum menutup pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar kepada kami sepanjang pelajaran ini. Semoga pelajaran ini dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk kami, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan meneladani dirinya sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi untuk menolong sesama kami yang sedang kesusahan. Bapa, doa dan permohonan ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.